Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudariku yang Allah muliakan, kali ini kita akan membahas tentang salah satu pintu masuknya syaitan, yaitu sombong. Sombong ini bisa menggiring pelakunya untuk menolak kebenaran dan menjunjung kebautilan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran tentang orang-orang yang sombong, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala benci kepada mereka, tidak suka kepada mereka. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulu jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr." Tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji zarah atau atom. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji zarah. Maka saudara-saudari Allah muliakan, jauhi sifat sombong yang mana sifat ini sifat yang sungguh tercela. Kemudian dalam hadis yang lain dari Harithah bin Wahab, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar, kullu utallin jawazin mustakbirin." Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni api neraka, yaitu setiap orang yang kasar, bengis, dan orang yang berjalan dengan lagak sombong lagi angkuh. Ini hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang memiliki sifat sombong. Kemudian tipe-tipe orang sombong, mereka sombong ini ada sebab. Salah satu sebabnya mereka sombong yaitu yang pertama, karena mereka memiliki kedudukan di masyarakat. Mereka memiliki pangkat, jabatan, sehingga mereka angkuh, sombong. Dan ketika mereka bergaul pun tidak mau sembarangan bergaul. Kemudian yang kedua, sombong karena hartanya. Orang sombong ini bisa disebabkan karena dia punya harta yang banyak. Dia punya aset di mana-mana. Dia punya uang banyak di rekeningnya, sehingga dia menyombongkan dirinya. Dan dia pun juga ketika berbicara dengan orang-orang sembarangan tidak mau, katanya tidak level. Kemudian yang ketiga, sebab sombong yaitu karena mereka memiliki ilmu yang banyak. Jadi orang yang memiliki ilmu juga bisa menjadikan sebab dia sombong. Bisa menjadikan dia sombong. Seperti iblis laknatullah alaih, dia berilmu namun dia sombong, sehingga dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berilmu itu tidak menjamin bahwasanya dia adalah orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati. Bisa jadi orang-orang berilmu itu orang-orang yang sombong. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan sifat tawadu, agar dijauhkan dari sifat-sifat sombong. Kemudian orang sombong itu karena memiliki wajah yang cantik, wajah yang tampan. Orang cantik ini bisa sombong, bisa menyebabkan dirinya menjadi orang-orang yang sombong. Kemudian apalagi mereka sombong karena mereka memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga mereka menjadikan diri mereka menjadi orang-orang yang sombong. Hadirin yang Allah muliakan, kalau dia paham hakikat dirinya siapa, maka dia tidak akan sombong. Dia dari mana? Dari sperma, dari sesuatu yang mana orang-orang tidak mau memegangnya, tidak mau menyentuhnya. Dia dari tanah, akan kembali kepada tanah, akan menjadi bangkai. Maka kalau dia sadari ini, maka dia tidak akan sombong. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang bertakwa yang Allah muliakan, orang-orang yang bertakwa yang Allah cintai. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong ini, maka dia akan sering-sering menolak kebenaran. Dia juga merendahkan orang lain, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haqqi
wa ghamzun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita dari sifat sombong. Ya. Kita cukup menjadi orang-orang rendah hati, ya. Karena hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang merendahkan hatinya, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Kalau kita mau rendah, tawadu, maka Allah akan angkat derajat kita. Yang pantas sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh manusia sombong. Yang pantas sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa yang paling hebat, yang paling cakep, yang paling banyak harta, yang paling kuat, ya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang sombong. Dan mereka tidak mau diberikan nasihat. Sekalipun antum seorang yang ustaz, seorang kiai, maka ketika nasihat itu datang, maka terima. Nasihat itu, nasihat adalah nasihat kebenaran, ya. Maka terima nasihat itu. Tidak pandang siapa yang memberikan nasihat, tapi dengarkan apa isi nasihat tersebut. Ketika nasihat itu membangun, nasihat itu benar, maka kita dengarkan, kita resapi, kita amalkan. Jangan karena merasa kita adalah seorang yang berilmu, seorang ustaz, tidak mau mendengarkan nasihat dari siapa-siapa. Maka salah satu juga untuk melembutkan hati adalah sering-sering mendengarkan nasihat, sering-sering mendengarkan nasihat, sering-sering berkumpul dengan orang-orang miskin, orang-orang susah. Maka seperti ini akan membuat hati kita menjadi lembut. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari sifat sombong. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.